wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Nurhazlinda Rahmat dari kelas HKI 2E UIN Said El Rahmatullah Tulungagung. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah sejarah perkembangan dan metode peradilan agama di Indonesia. Yang pertama adalah peradilan agama pada masa Kesultanan Islam. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Mataram. Perkembangan peradilan Islam pada Kerajaan Mataram terjadi pada masa Kesultanan Agung. Prinsip keislaman dimasukkan pada peradilan, yaitu Pengadilan Surambi. Pengadilan Surambi ini dipimpin oleh para ulama, dan tujuan dari hasil keputusannya itu adalah sebagai nasihat kepada raja dalam mengambil keputusan. Selanjutnya adalah Kerajaan Aceh. Di Kerajaan Aceh, sistem peradilan dengan dasar hukum Islam menyatu dengan peradilan negeri. Peradilan itu sendiri memiliki beberapa tingkatan. Yang pertama ada di tingkat kampung yang dipimpin oleh Kuci. Di tingkat kedua terdapat peradilan yang dipimpin oleh Hulu Balang. Dan di tingkat ketiga dipimpin oleh Panglima Sagi. Selanjutnya ada Kesultanan Priangan. Pengadilan Priangan diatur menurut Pengadilan Mataram. Di tiap kabupaten terdapat seorang jaksa yang menjalankan peradilan terhadap perkara padu. Selanjutnya ada Kesultanan Banten. Peradilan Banten ini disusun sesuai dengan hukum Islam yang ada. Terdapat satu aturan yang masih berpengaruh dengan Hindu, yaitu hukuman mati yang dijatuhkan oleh kadi itu harus melalui pengesahan oleh raja. Kemudian ada Kerajaan Sulawesi. Kerajaan di Sulawesi yang pertama kali menerima ajaran Islam adalah kerajaan yang berada di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Talo. Kemudian disusun oleh Kerajaan Goa yang selanjutnya menjadi salah satu kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Setelah menjadi kerajaan Islam, Raja Goa menempatkan pejabat syariah dalam peradilan. Pejabat syariah ini disebut dengan Parewa Syara. Kemudian kerajaan yang berada di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Di wilayah Kalimantan Selatan dan Timur, para hakim itu dipilih oleh penguasa setempat. Lalu di Sumatera Utara tidak ada kedudukan yang khusus untuk hakim yang menjalankan peradilan Islam. Sebelum Islam masuk di Indonesia, di Jawa terkenal dengan dua peradilan, yaitu peradilan padu yang kaitannya itu masih erat dengan pengaruh Hindu, dan peradilan perdata yang menggunakan hukum adat. Pada tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda mengakui UU Islam berlaku kepada masyarakat Hindia Belanda yang beragama Islam. Kemudian pada tahun 1830, peradilan agama berada di bawah pengadilan negeri, atau disebut dengan Landrat. Lalu pada tahun 1937, dengan nomor 116 dan nomor 610, pemerintah Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Pengadilan ini disebut dengan Mahkamah Syariah, yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Pada zaman Jepang, peradilan agama tidak berubah posisinya, namun hanya berubah nama menjadi Suryahuin. Pada tanggal 29 April tahun 1942, pemerintah bala tentara Dai Nippon mengeluarkan UU nomor 14 tahun 1942 yang berisi pembentukan Gunsei Hoin, atau disebut juga Pengadilan Pemerintah Bala Tentara. Pada masa awal kemerdekaan atau Orde Lama, setelah proklamasi kemerdekaan terdapat perubahan dalam pemerintahan umum. Pada masa berikutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 98 UUD sementara dan Pasal 1 Ayat 4 UUD Darurat Nomor 1 Tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP Nomor 45 Tahun 1957. Hal ini menyatakan tentang pembentukan Mahkamah Syariah di luar Jawa Madura.
Mahkamah Syariah ini dikenal juga dengan pengadilan agama. Lalu pada masa Orde Baru terdapat perbedaan susunan penyelenggaraan, kekuasaan, dan kedudukan pengadilan dalam lingkungan Padi. Selanjutnya di tahun 1970 terdapat perubahan. Dengan berlakunya UU nomor 14 tahun 1970 dan UU nomor 35 tahun 1999 memberi tempat kepada Padi untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam NKRI. Selanjutnya dengan berlakunya UU nomor 7 tahun 1989, dasar penyelenggaraannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang yudikatif. Baik, itu tadi materi yang telah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.